Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Safiaji Prasetyo dari kelompok 3 mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana saya mengerjakan gedung C ini dengan 100 host dengan IP 190.3.50 per 24 prefix 24. Ya, gimana cara mencari 100 host? Yaitu dengan 2Y sama dengan 128. Kenapa 128? Karena 2 pangkat 7 yang mendekati 100, yaitu 128 dikurang 2 sama dengan 126. Selanjutnya kita mencari network ID dengan cara netmask di-AND-kan dengan IP address dengan hasil 190.3.5.0. Selanjutnya kita akan mencari wildcard dengan ketentuan 255.255.255 dikurang prefix 24, yaitu hasilnya 255.255.255.128 dan menghasilkan 000.127. Selanjutnya kita mencari network ID-nya dengan hasil dari wildcard dan network ID itu biasa disebut dengan broadcast dengan jumlah 190.3.5.127. Untuk range-nya itu 190.3.5.1 sampai dengan 190.3.5.126. Terima kasih. Saya lanjutkan perhitungan ini ke saudara Mantong. Oke, perkenalkan nama saya Febrian Yeskel Mantong, NIM-nya 1810374 ya. Sekarang saya akan mengerjakan soal A di gedung A, yaitu 50 host. IP-nya 190.3.5.024 ya. Pertama kita akan mencari netmax-nya dulu. Kita masukkan di sini. Titik 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 titik 0 1 0 0 1 2 3 4. Ini yang terakhir itu adalah NIM terakhir kita ya, NIM-nya ya. Sorry, bukan NIM terakhir tapi emang ini ya. Oke, lalu masukkan 10 1 1 1 2 3 0 tik 0 0 0 0 0 0 0. Oke, titik 1 2 3 4 01 01. Lalu yang terakhir ada 0000000 karena emang IP-nya 0, jadi binary segitu. Oke, hasilnya ada 190.3.5.0 ya. Lalu kita dapatkan hasil yaitu 1 0 1 1 1 2 3. Oke. Lalu yang terakhir adalah 0000000. Sehingga jadinya 190.3.5.0. Setelah kita menemukan netmax, lalu kita mencari wildcard ya, yaitu dengan cara 255.255.255.255.
dikurangi dengan 255,255,255 ya. 64 tadi diambil dari netbox atas itu, sehingga mendapatkan hasil pengurangannya yaitu 0,0,0,191 ya. Oke, setelah kita mencari net wildcard, kita mencari network ID, itu masukkan IP-nya ditambah dengan wildcard. Wildcard itu 0,0,0,191 sehingga mendapatkan hasil yaitu 190.3.5.191 ya. Hasil ini menjadi BC atau broadcast. BC ya di sini. Oke, setelah kita menemukan BC-nya, lalu kita mencari host awal dan host akhirnya, yaitu 190.3.5.1 sampai 190.3.5.62. Oke, itu adalah jawaban dari nomor A, yaitu gedung A yang memiliki 50 host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Nurmalasari dari kelas S1 SI02C. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang gedung B, D, dan E. Pertama, kita menghitung tentang gedung B. Mempunyai 25 host. Dan memiliki IP 190.3.5.192. IP ini didapatkan dari broadcast A+1. Untuk jumlah host, jumlah 2/5 min 2 sama dengan 32 min 2, jadinya 30. Lalu untuk prefix didapatkan sama dengan 5. Jadi 32 min 5 sama dengan 27. Lalu untuk net mask 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
3, 4, 5, 6, 7. 255, 255, 25, 224. Lalu IP-nya 10111 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu
000 tuh 2345 1234567 190 192. Lalu kita N-kan menjadi network. Bentar ya. Lalu network 10 1111 12345 12345 12345 10 1234567 190 192. Lalu wildcard-nya 255 255 255 255 netmas 255 255 255 254 224. Nol nol 31 network 191 190.3 192. Lalu dijumlahkan menjadi broadcast.
190352223. Lalu host awalnya network ditambah 1 jadinya 190.192.193. Host akhir podcast min 1. 193.5.191. 222. Lalu untuk rank IP-nya 193 sampai dengan 190.351.222. Gateway itu host awal, jadinya 190.35.193. Lalu lanjut ke network B, yaitu gedung D. Dua host, gedung D, gedung D, dua host, IP-nya broadcast gedung B plus 1. Jadi broadcast-nya itu kan 190.35224. Lalu jumlah hostnya 2 pangkat 2 min 2 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Traffic yaitu Y sama dengan 2. 32 min 2 sama dengan 30. Untuk netmask 123 45678 24568 123456781 123456781 55252. Untuk IP-nya 1010 itu 2
Satu, dua, tiga, empat, lima, nol. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0. 1, 0, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 9, 0, 3, 5, 2, 2, 4. Network sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 9, 0, 3, 5, 2, 4. Wildcard-nya yaitu 255, 255, 255, 255, 255. Netmask-nya 255, 255, 255, 252. Nol, 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 3. Networknya yaitu 190, 3, 5, 2, 4. Lalu dijumlahkan menjadi broadcast satu 90, 3, 5, 227. Host awalnya network plus 1. Networknya itu 190, 3, 5, 224. 225 langsung. Terus host akhir lalu broadcastnya yaitu
190.35227. Lalu host awal network plus 1 jadinya 190.35225. Lalu host akhirnya yaitu broadcast min 1 jadi 190.35226. Lalu lanjut ke gedung E, memiliki 2 host. Memiliki IP 221.9035228. 228 diperoleh dari network broadcast gedung D ditambah 1. Lalu jumlah hostnya 2 pangkat 2 min 1 min 2 sama dengan 4 min 2 jadinya 2. Lalu prefiknya Y sama dengan 2 jadi 32 min 2 jadinya 30. Net masknya 123456781 satu yang terakhir yaitu 123 sama dengan 255. Astagfirullahaladzim. 255. Lalu IP-nya yaitu 101234550. Lalu 123455612. 1234512. Lalu 12312 100 1903528. Lalu hasil N-nya yaitu menjadi network sama dengan 1011234 12340 123455612 1234553 123 sama dengan 190355228. Lalu wildcard-nya 255. Lalu netmasknya yaitu 255. Hasilnya yaitu 0
0, 0, 3. Lalu network 193.198 broadcastnya yaitu 193.5.231. Host awal sama dengan network ditambah 1 jadinya 190.35229. Lalu host akhir broadcast min 1 jadi 190.35230. Rank IP yaitu 190.35229 sampai dengan 190.35230. Gateway-nya yaitu host awal. Jadi 190.35228.229. Sekian ini perhitungan file LSM dari saya. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi router dengan menggunakan routing statis. Kita membutuhkan 3 router. Dan 3 PC. Untuk menghubungkan antara router menggunakan kabel serial. Lalu kita hubungkan dengan PC. Yang pertama, kita melakukan konfigurasi IP di router 0. Kita kembali pada memberikan nama dulu. Yang pertama integer fa 0/0. Kita
kita masukkan IP address-nya 190.351. Lalu integer SE 2+0. Maaf, kita exit dulu. Integer SE 2+0. Kita memasukkan IP address-nya 190.355.255. Kemudian masukkan integer SE 3+0. Masukkan IP address-nya 190.335.226. Saat ini telah selesai memasukkan konfigurasi IP pada router 0. Lalu kita cek IP integer. Ya, sudah masuk. Kemudian konfigurasi IP pada router 1. Pertama, integer FA 0/0. Kita masukkan IP address-nya 190.35129. 55.255.192. Kemudian integer SE 2/0. Kita masukkan IP address-nya 190.35.229. Kemudian display no. Kita cek nah, telah masuk F00 sama serial 2/0. Kemudian konfigurasi pada router 2. Pertama, integer FA 0/0. IP address 190.351.226.
93 255 255 255 224. Dua integer SE 2/0. Masukin IP addressnya 190 35 225 255 255 255 252. Masuk down, kita cek show IP integer brief. Sudah terkonfigurasi IP pada router masing-masing. Langkah selanjutnya kita konfigurasi routing statusnya pada router 0. Kita masukkan IP root, (190 35 128 255 255 255 255 192. Salah, 190 35 128 255 192 190 35 229. Kemudian IP root 190 35 192 255 224 90 35 225. Dan exit. Nah, setelah ini kita cek dengan menggunakan show IP root. Nah, pada pagi ini telah selesai dengan mengkonfigurasi routing dengan routing statis. Selanjutnya pada router 1. Kita masukkan IP rootnya 190 350 0 255 255 255 128 190 35 230. Kemudian IP root 190 35 192 255 25. Tiga lima 230. Kemudian IP root 190 35 224 190 35 230. Exit. Kita akan cek
dengan show IP root. Telah terkonfigurasi pada router pertama. Kemudian kita konfigurasi pada router kedua. Zone IP root 190.35.128 255.255 192 lalu 190.35.228 226. Kemudian IP root 190.35.224 dan IP root 190.35.0 128 90.35.226. Exit. Kita akan cek dengan show IP root. Telah terkonfigurasi di router 2. Kali ini semua telah terkonfigurasi pada masing-masing router dengan menggunakan routing statis. Kita akan cek pada router 0, router 1 dan router 2. Masing-masing telah mempunyai konfigurasi menggunakan routing statis. Kemudian kita akan cek masing-masing IP di masing-masing PC. Untuk PC 0 memiliki IP address 190.352 dan subnet masknya untuk PC pertama 190.35.130. Untuk subnet masknya 255.192. Untuk PC kedua 193. Telah memasukkan konfigurasi IP pada PC masing-masing, lalu kita akan buktikan dengan menggunakan ping. Saya akan coba menggunakan PC 1 menuju ke PC 0. Kita akan coba ping ke PC 0.
mempunyai gateway berhasil. Lalu PC0 ke PC2 ping 190.35193 telah berhasil dengan pembuktian ping. Lalu PC2 ke PC1 ping 190.35 berhasil juga. Inilah konfigurasi router dengan menggunakan routing statis. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hindrapsari. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara melakukan routing dinamis. Oke, di sini sudah ada topologi dari routing statis ya. Saya akan lanjut untuk melakukan routing konfigurasi dinamis. Di sini saya menggunakan 3 router. Saya menggunakan 3 router dan juga 3 PC. Lalu sekarang akan saya hubungkan untuk ke masing-masing router dan dari router ke PC. Di sini pakai kabel serial. Oke, lalu menghubungkan dari router ke PC. Oke, mungkin sekarang di sini saya akan memasukkan beberapa network. Sebelumnya kita dari kelas SI2C dan kelompok 3. Ya, untuk di sini untuk network asalnya itu ada 190.x.g. Jadi untuk titik X dan Y ini diisi oleh nomor kelompok dan kelas. Jadi titik 3, titik 5 karena kita kelompok 3 dan kelas C itu 5. Titik 5, X24. Ya, ini untuk network asal dari soalnya. Lalu untuk network A, untuk network A ini ada 190.3.5.0 dengan prefix 25, dan untuk network B itu ada 190.3.5.128 dengan prefix 26. Lalu untuk network C itu ada 190.3.192 dengan prefix 27. Lalu untuk network D ada 190.3.5.224 dengan prefixnya 30. Yang terakhir ada network E yaitu 190.3.5.228 dengan prefix 30. Ya, ini adalah
network yang telah ditemukan melalui perhitungan VLSM yang rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan. Lalu saya akan memasukkan ke tiap-tiap network. Di sini untuk network A, jadi kita lihat di sini network A itu 190.3.5.0 dengan prefix 25. Untuk network B ada 190.3.5.128 dengan prefix 26. Lalu untuk network C ada 190.3.5.192 dengan prefix 27. Dan network D ada 190.3.5.224 dengan prefix 30, dan network E ada 190.3.5.228 dengan prefix 30. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk melakukan konfigurasi tiap router. Router pertama di sini enable konfigur terminal. Di sini saya akan pertama menghubungkan ke PC dulu, yaitu dengan FA00, FA00, lalu dengan IP-nya 190.3.5.1, prefix 25, jadi saya menggunakan netmax 255.128. Shutdown. Ya, di sini sudah hijau. Selanjutnya untuk ke router SE2/0, langsung ke INT SE2/0 dengan IP address 190.3.5.229 ya, karena plus 1 dari network. 230 ya, ini untuk DCLI nya dengan prefix 30, jadi netmax-nya 255.255.252 ya. Shutdown. Lanjut ke router selanjutnya, untuk menghubungi ke router selanjutnya yaitu ke INT SE3/0 dengan memasukkan IP 190.3.5.226, prefix 30, yaitu netmax-nya 255.252 ya. Shutdown. Ini sudah menghubungkan ke masing-masing router juga, namun belum hijau karena kita belum melakukan konfigurasi di router yang lain. Sekarang kita konfigurasi ke router kedua. Ini ada konfigur terminal. Nah, pertama saya akan melakukan ke FA00 dengan IP 190.3.5.129 dengan prefix 26 ya, jadi netmax-nya 255.192. Shutdown. Lalu ke SE2/0 dengan IP address-nya 190.3.5.229, prefix-nya 30, jadi netmax-nya 255.252. Shutdown. Exit. Oke. Jadi di sini sudah hijau ya, ini tandanya sudah terhubung. Lalu untuk router terakhir, enable konfigur
saya akan ke FA00 dengan IP address-nya 190.3.5.193, prefix 27, berarti netmax-nya 255.224. No shutdown, exit, lanjut ke SE3/0 dengan IP 190.3.5.225 karena prefix 30, jadi 255, 255, 255, 252. No shutdown. Ya, ini sudah hijau semua, jadi ini sudah terhubung. Lalu sekarang saya akan memasukkan IP ke tiap PC yang pertama. Kita ke desktop, ke IP configuration ya. IP PC yang pertama itu adalah 190.3.5.2. Kita persatu dari IP routernya. Untuk netmax-nya dengan prefix 25, 128. Dan untuk gateway ini IP -1 190.3.5.1. Oke, IP kedua, IP PC kedua 190.3.5.130. Lalu untuk prefix 26, 255, 192. Gateway-nya itu IP -1 190.3.5.129. Oke, untuk PC terakhir dengan IP 190.3.5.226. PC ketiga itu 192, jadi kita menggunakan rank IP yang 194. Untuk subnet max-nya ini dengan prefix 27, jadi 255.224. Oke, untuk gateway-nya IP -1, jadi 190.3.5.193. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi router OSPF. Langsung dari router pertama, itu ada router OSPF 3. Karena kita ada di kelompok 3, jadi saya menggunakan 3. Lalu memasukkan 3 network karena ini terhubung ke 2 termasuk 2 router dan 1 PC ya. Jadi kita memasukkan 3 network, yaitu network yang pertama 190.3.5.0. Lalu yang sekarang kita masukkan ini bukan netmax, melainkan wildcard dari prefix 25, yaitu 0000127 dengan area 0. Kenapa saya menggunakan area 0? Karena di soal kan tidak ditentukan untuk area berapa, jadi saya pakai area 0 saja. Oke, sudah area 0. Oke, untuk network selanjutnya ada 190.3.5.228 dengan prefix 30. wildcard-nya ada 0003 dengan areanya juga 0. Network ketiga ada 190.3.5 dengan wildcard 0003 dengan area 0.3.5.
190.3.5 titik 224. Oke. Ya, exit. Selanjutnya router OSPF di router kedua, router OSPF 3 dengan network ini menghubungkannya hanya untuk dua network, jadi 190.3.5.128 dengan wildcardnya 0003 area 0. Lalu network kedua 190.3.5.228 dengan wildcardnya 000127 di area 0. Oke, exit. Ya, ini berarti tandanya sudah jadi untuk routing SPF-nya. Kita lihat di router 0 juga sudah jadi. Kita lakukan hal yang sama ke router terakhir, router OSPF 3 network. Ini juga menghubungkan kedua network saja ya, yaitu 190.3.5.224 dengan wildcard 0001 area 0. Selanjutnya network kedua itu ada 190.3.5.192. Ya, kalau seperti ini dilanjutkan saja network 190.3.5.192 wildcardnya 000127 di area 0. Oke, exit. Lalu sekarang saya akan coba melakukan show IP route. Show IP route. Ya, ini di router pertama sudah jadi ya. Lalu untuk router kedua juga sudah jadi. Lalu untuk router ketiga atau yang terakhir show IP route. Oke, ini juga sudah jadi. Lalu yang terakhir saya akan mencoba melakukan ping atau tracer dari masing-masing PC ke PC. Saya akan coba dari PC pertama, yaitu ke command prompt, memasukkan IP dari PC-PC network lain, yaitu saya akan coba ke PC ini, yaitu ping 1. Ini memiliki IP 130 ya, ping 190.3.5.130. Ya, ini karena baru pertama melakukan ping jadi memang masih request timeout. Lalu untuk yang kedua kalinya saya coba 190.3.5.130. Ya, ini sudah reply, tandanya ini sudah terhubung antar router dan antar PC. Lalu aku akan coba ke PC yang satunya, yaitu dengan IP yaitu dengan 190.3.5.194. Ya, saya akan lakukan untuk keduanya 3.5.194. Oke, ini juga sudah reply, tandanya sudah terhubung. Selanjutnya saya akan melakukan ping di PC yang berbeda. Saya akan coba ke sini
194 pin 90.5.194. Ya, ini juga sudah langsung reply. Saya akan coba ke PC yang lain. Ya, ini juga sudah reply. Lalu ini berhasil. PC yang terakhir saya juga akan coba dari PC ini, yaitu ping 190.3.5.2. Ya, ini juga sudah berhasil, sudah reply, ini buktinya. Lalu untuk isi yang di atas titik 130, ya ini juga sudah reply. Jadi ini menggunakan routing OSPF-nya telah berhasil. Sekian dari penjelasan dari saya, Diah Ayu, dari kelompok 3 kelas SIC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.